Dan pemirsa, situasi ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait dampak psikologis korban, di mana sosok yang dihormati dan dipercaya justru diduga menjadi pelaku. Dan untuk membahas hal ini lebih dalam, sudah bergabung bersama kami secara daring, psikolog klinis Maharani Oktiningsih. Ya, selamat malam Mbak Rani. Selamat malam, Mbak. Ya, Mbak Rani, untuk masalah kasus ini, dugaan kekerasan dan pelecehan di lingkungan pesantren kembali mencuat. Secara psikologis, apa ya biasanya paling membekas bagi korban ketika pelaku adalah figur agama yang dihormati? Oke, baik. Biasanya yang paling membekas itu bukan hanya tindakan kekerasannya saja ya, Mbak, tapi lebih mereka itu hilang respect terhadap kepercayaan dan juga rasa aman. Jadi ketika pelaku ini merupakan justru figur agama yang dihormati gitu ya, tapi korban juga seringkali mengalami kebingungan gitu ya, yang harusnya mereka itu mendapatkan perlindungan, tapi ini justru malah mereka disakiti gitu ya, dan ini justru tentu jadinya ketika adanya hal tersebut itu akan mengakibatkan trauma relasi kuasa seperti itu ya, kayak spiritual grooming kalau kita bisa sebut gitu ya, karena memang biasanya mereka ini lebih cenderung mengiming-imingkan kayak kewajiban harus patuh gitu ya terhadap guru. Jadi itu yang membuat mereka lebih tunduk gitu. Jadi ya udah mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Dan juga kadang juga banyak juga dari pelaku ini sering memanipulasi juga situasi yang seolah-olah tindakan tersebut merupakan bimbingan spiritual. Jadi memang korban juga sadar secara sadar, dan ini kayak membuat juga korban sulit membedakan antara kasih sayang dan juga pelecehan seperti itu. Mbak Rani, ini kita ketahui bahwa dugaan kekerasan seksual ini sudah terjadi sejak 2020 hingga 2024. Lalu banyak korban tentunya yang sampai saat ini memilih diam tentunya. Apakah itu bentuk ketakutan? Atau mungkin karena psikologis Oke. atau ada faktor lainnya mungkin? Sebenarnya sih ada kombinasi ya berbagai faktor. Jadi kayak mungkin takut tidak dipercaya, takut disalahkan gitu ya, takut dihukum gitu. Terlebih kan mereka cenderung mungkin merasa bahwa kekuatan para pemuka petinggi ini tuh kayak pemuka agama gitu ya, menjadi guru mereka tuh lebih dipercaya oleh lingkungan seperti itu. Dan biasanya pada kasus anak dan juga remaja ini juga mereka ini ada faktor ketidakmampuan gitu ya, Mbak, dalam memahami bahwa dirinya ini sedang menjadi korban seperti itu. Jadi banyak korban baru ini menyadari bahwa yang dialaminya ini bisa baru-baru menyadari gitu ya kekerasan ini setelah bertahun-tahun seperti itu. Dan tentunya trauma ini bisa membuat orang gitu ya jadi sulit untuk memahami. Jadi emosionalnya itu kayak freeze gitu ya. Jadi kayak sulit memahami apa nih sebenarnya terjadi, bahkan sulit juga menceritakannya secara lebih utuh seperti itu, Mbak. Berarti bisa dikatakan ada proses batin yang sangat kompleks gitu ya di balik keputusan korban tentunya untuk menyimpannya sendiri begitu ya, apa namanya, Mbak Rani. Lalu bagaimana sebenarnya seorang anak atau remaja tentunya bisa sampai merasa tidak punya pilihan untuk menolak? Iya, karena kalau misalkan mereka tidak punya pilihan untuk menolak, karena memang cenderung perkembangan psikologis mereka itu memang berada pada posisi yang rentan ya. Jadi mereka itu masih belajar untuk bisa memahami batasan diri antara relasi kuasa gitu ya, dan juga hak atas tubuhnya mereka sendiri. Jadi ketika mereka berada dalam lingkungan yang menekankan kita harus patuh gitu ya kepada pihak otoritas, tentu anak ini akan bisa menganggap bahwa menolak guru ini merupakan sesuatu yang tidak boleh gitu ya, sesuatu yang salah atau sesuatu yang berbahaya. Ditambah lagi mereka ini kan dalam kondisi tertentu, tentu ketika dikatakan pelaku ini kan sering menciptakan ya kondisi psikologis di mana mereka ini korban ini merasa bergantung gitu ya, karena sebagai pegangan mereka, terus jadi mereka tuh cenderung takut, bingung, dan juga cenderung terisolasi pastinya kan dari orang-orang di sekelilingnya mereka seperti itu. Berarti bisa dikatakan merasa tidak punya pilihan untuk menolak dan justru malah dirinya merasa bersalah begitu ya, Mbak Rani ya. Lalu apa dampak Betul, jangka betul, panjang betul. yang mungkin dialami korban kekerasan atau pelecehan di lingkungan pendidikan agama sendiri? Oke, kalau jangka panjang ini bisa sangat luas ya, baik itu secara psikologi, secara sosial, maupun secara spiritual. Biasanya korban ini mengalami trauma yang berkepanjangan, jadi itu yang menyebabkan mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, gangguan tidur gitu ya, adanya PTSD, terus juga mereka merasa rendah diri gitu, kemudian kesulitan juga untuk membangun relasi yang sehat
gitu. Dan juga pada sebagian korban juga ada mungkin beberapa yang mungkin kesulitan mempercayai orang lain, terutama pada figur otoritas, dan juga akan mempengaruhi juga nih Mbak terhadap identitas dirinya mereka dan juga relasi spiritual yang mereka kayak gitu. Jadi kalau ketika tidak mendapatkan pendampingan yang tepat gitu ya, justru trauma ini dapat terbawa hingga dewasa, dan kemudian ini akan bisa mempengaruhi kualitas hidupnya mereka secara menyeluruh seperti itu, Mbak. Ngomongin soal trauma nih Mbak Rani, banyak korban baru bicara setelah bertahun-tahun tadi, Yes. karena kan kasusnya 2020 hingga 2024, baru bersuara di 2026 ini. Lalu mengapa trauma sering membuat korban sendiri menunda untuk bersuara? Iya, karena trauma ini kan biasa sering membuat korban ini menunda bicara karena memang otak trauma itu bekerja berbeda ya dari pengalaman yang biasa. Jadi kalau misalkan dia mengalami kejadian traumatis, itu tentu fokus utama tubuh dan juga pikiran mereka itu lebih ke bertahan hidup nih, bukan menyusun cerita yang runtut. Jadi gimana caranya nih aku bertahan hidup, ya udah aku lebih baik diem aja gitu. Bahkan dari mereka ini mengalami ingatan yang terpecah-pecah ya, kayak terputus-putus gitu. Mereka bingung, bahkan menekan pengalaman mereka tuh selama bertahun-tahun, dianggapnya udahlah seperti itu ya. Dan juga korban sering biasanya membutuhkan waktu nih Mbak sampai mereka tuh merasa aman secara psikologis untuk berbicara seperti itu. Jadi keterlambatan melapor itu bukan berarti cerita korban itu nggak benar gitu ya, tapi melainkan ini bagian yang sangat umum terjadi gitu ya dalam dinamika trauma seperti itu. Dan biasanya juga Mbak, karena mereka itu karena kan pasti dari satu orang nih, dua orang, jadi kayak mereka tuh bisa melihat korban lain tuh mulai bicara, jadi rasa aman percayanya itu jadi mulai tumbuh, makanya bisa kayak apa terus bertumbuh pelaporan-pelaporan tersebut gitu sih Mbak. Mhm. Mbak Rani, ini ketika kasus akhirnya terungkap, perhatian publik biasanya juga langsung besar, tapi di sisi lain juga korban juga sedang rentan dalam sisi psikologis. Apa yang paling dibutuhkan korban sebenarnya pada awal fase setelah kasus ini terungkap? Mhm. Biasanya kalau yang dibutuhkan itu adalah rasa aman, Mhm. dipercaya tanpa adanya judgement apapun ya, tanpa dihakimi gitu. Jadi korban ini perlu untuk bisa didengarkan gitu ya, tanpa tekanan, tanpa interogasi yang menyudutkan. Karena biasanya kalau ketika saya mengalami korban yang seperti ini, itu tidak banyak bicara dan saya tidak memaksa mereka untuk menceritakan secara detail tentang peristiwa yang mereka alami seperti itu. Jadi lebih kayak membantu terlebih dahulu, membantu stabilisasi emosi gitu ya, menciptakan rasa aman buat mereka seperti itu. Karena tentunya akses terhadap pelayanan hukum dan juga itu sangat-sangat dibutuhkan gitu, terutama dukungan dari keluarga dan juga lingkungan. Jadi tidak menganggap sinis gitu ya, oh kamu seperti ini ya segala macam. Jadi tidak dibutuhkan hal seperti itu. Jadi justru rasa aman dan dipercaya itu yang membuat mereka jadi lebih aman gitu ya Mbak, Mhm. seperti itu. Mbak Rani, ini kasus seperti ini tentu menjadi ujian besar bagi institusi juga, lalu kemudian bagi pihak pesantren sendiri gitu di dunia pendidikan dalam membangun rasa aman tentunya bagi para santri. Nah, dalam kasus seperti ini, bagaimana seharusnya pesantren atau institusi sendiri pendidikan bersikap agar korban ini tentunya merasa aman dalam pelaporan atau apapun itu? Oke, tentu justru malah harusnya bisa menempatkan keselamatan anak gitu ya di atas reputasi lembaga, karena memang biasanya harusnya tuh respon awalnya itu berfokus pada perlindungan korban gitu ya, bukan malah menutupi kasus atau bahkan menyangkal gitu ya, sehingga memang diperlukan intuisi yang memang memiliki pelaporan yang aman, yang independen, dan juga mudah diakses oleh anak seperti itu. Jadi investigasi yang transparan gitu ya, itu memang sangat benar dibutuhkan gitu. Pendampingan psikologis pada korban juga sangat-sangat membantu seperti itu. Hmm. Lalu apa pesan Anda bagi para korban yang mungkin sampai hari ini pasti takut untuk berbicara, menyuarakan? Ya, betul. Pesan saya buat para korban bahwa di sini apapun yang terjadi gitu ya, ini bukan kesalahan kamu gitu ya, karena tidak ada satu orang pun gitu ya anak yang pantas mengalami kekerasan dalam bentuk apapun juga gitu ya, terlebih di tempat yang memang seharusnya bisa menjadi ruang anak untuk bertumbuh gitu ya, untuk belajar, kemudian untuk bisa mendapatkan perlindungan seperti itu. Baik, Jadi ini Mbak kalau Rani. misalnya mereka apa? Bagaimana? Iya, jadi kalau misalkan mereka belum siap untuk bicara ke hadapan publik itu sebenarnya nggak apa-apa, karena memang sesungguhnya sangat-sangat membutuhkan mental yang kuat gitu ya, Mbak, untuk bisa berbicara secara langsung.
seperti itu. Baik, Mbak Maharani, ini terakhir, tapi singkat saja, kasus seperti ini kan sering Oke. dianggap sekedar aib gitu ya, harus ditutupi, lalu kemudian dampaknya nantinya akan lebih besar gitu ke depannya. Lalu apa yang sebenarnya perlu dipahami masyarakat bahwa kasus seperti ini bukan sekedar soal aib aja, tetapi juga soal keselamatan dan masa depan anak. Iya, sebenarnya fokus utamanya di sini kita harus bisa melihat bahwa bukan siapa yang malu gitu ya, tetapi siapa yang harus perlu kita lindungi seperti itu. Karena memang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman ini memiliki peluang berkembang secara sehat seperti itu. Sedangkan trauma yang diabaikan ini dapat berdampak tidak apa berdampak panjang hingga dewasanya mereka seperti itu sih Mbak. Hmm. Baik, ini menarik sekali, Mbak Rani, bahwa kasus kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan bukan hanya persoalan hukum semata begitu ya, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang sangat dalam tentunya bagi korban. Terlebih juga pelaku ini merupakan sosok yang sangat dihormati serta dipercaya, dan tentu Kementerian Agama disebut juga sudah mencabut izin operasional pesantren tersebut, sehingga ini termasuk menghadirkan ruang yang membuat para korban tentunya yang belum lapor berani juga untuk bersuara tanpa takut dihakimi ataupun ditekan. Begitu ya Mbak Radia. Betul betul sekali Baik, Mbak. terima kasih Mbak Radi telah bergabung bersama kami tentunya. Selamat Sama-sama beristirahat. Mbak. Selamat.